Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni dengan NIM B1A122183. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, di mana membahas mengenai rangkuman dari materi presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Untuk materi kelompok 1 yaitu determinan permintaan tenaga kerja. Dalam konteks semakin global dan kompetitif, pemahaman apa yang mendorong permintaan tenaga kerja sangat penting bagi pengambil kebijakan, perusahaan, dan pekerja. Teori permintaan tenaga kerja berlandaskan pada prinsip ekonomi dasar, di mana permintaan akan suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh harga, pendapatan. Dalam konteks ini, permintaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh produktivitas dan output yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi tenaga kerja, di mana upah yang lebih tinggi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja karena biaya produksi karena biaya produksi. Yang kedua, meningkatnya produksi. Permintaan tenaga kerja juga berkaitan erat dengan tingkat produksi barang dan jasa, di mana ketika permintaan pasar untuk produk meningkat, maka perusahaan cenderung meningkatkan produksi dan akibatnya membutuhkan banyak tenaga kerja. Tingkat produksi. Permintaan tenaga kerja juga terkait erat dengan tingkat produksi barang dan jasa, di mana ketika permintaan pasar untuk produksi meningkat, perusahaan cenderung meningkatkan produksi dan akibatnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Selanjutnya, elastisitas permintaan tenaga kerja, kesempatan kerja, dan produktivitas kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja adalah ukuran seberapa besar perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sebagai respon terhadap perubahan upah, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas tenaga kerja yaitu yang pertama, substitusi tenaga kerja, yang kedua, presentasi biaya tenaga kerja, yang ketiga, ketersediaan keterampilan. Selanjutnya, kesempatan kerja ini mengacu pada jumlah pekerjaan yang tersedia bagi para pekerja yang siap dan ingin bekerja dalam suatu ekonomi. Kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kesempatan kerja secara formal maupun informal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ini yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, investasi, yang ketiga, kebijakan pemerintah, yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merujuk pada output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dalam periode waktu tertentu dan merupakan indikator penting dari efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja itu yang pertama, keterampilan dan pendidikan, yang kedua, teknologi, yang ketiga, motivasi dan kepuasan kerja, yang selanjutnya itu kondisi kerja. Hubungan antara elastisitas permintaan, kesempatan kerja, dan produktivitas yaitu di mana ketika permintaan tenaga kerja atau elastis, perusahaan lebih cenderung untuk menambah jumlah pekerja ketika upah turun, yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya, jika perusahaan mengalami kesulitan dalam menghadapi kenaikan upah, mereka mungkin mengurangi jumlah pekerja yang mengarah pada pengurangan kesempatan kerja. Selanjutnya, peningkatan kesempatan kerja sering kali berujung pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Konsep dan determinan kesempatan kerja dan pengangguran. Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan sebuah lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Menurut Subagio Maulidia dan Cus Zaimah, analisis pengaruh kesempatan kerja, tingkat beban tanggungan, dan pendidikan. Sedangkan pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Dengan kata
lain terjadi surplus penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini dan ketidakcocokan ini antara permintaan lapangan kerja dengan penawaran lapangan kerja inilah yang menciptakan pengangguran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja ini yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua upah minimum, yang ketiga angkatan kerja, yang keempat itu rata-rata lama sekolah. Selanjutnya kerja terjadi menjadi terdidik dan tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik memiliki produktivitas lebih tinggi, elastisitas supply lebih rendah dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk seleksi dibandingkan tenaga kerja tidak terdidik. Keseimbangan pasar tenaga kerja tercipta dari interaksi permintaan dan penawaran. Menurut Todaro tahun 2000, dalam pasar persaingan sempurna tingkat penyerapan tenaga kerja dan upah ditentukan bersamaan dengan harga output dan faktor produksi lainnya. Dampak ketidakseimbangan pasar tenaga kerja ini terhadap perekonomian yaitu yang pertama pengangguran, menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Yang kedua pengangguran yang tinggi akan menghambat dalam arti tidak mengalahkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penurunan produktivitas ekonomi, ketimpangan sosial yang semakin meningkat, dan yang terakhir itu kesulitan dalam menarik investasi asing. Materi selanjutnya yaitu konsep, teori, dan sistem pengupahan. Upah adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja sebagai penghargaan atau balas jasa balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para pekerja itu sendiri. Baik upah dalam bentuk upah nominal maupun barang atau jasa atau biasa juga disebut upah real. Teori upah menurut Kerry Max, di mana menurut Kerry Max sistem pengupahan suatu negara dipengaruhi oleh filsafat atau sistem perekonomiannya, di mana berdasarkan pandangan Kerry Max sistem pengupahan mencakup 3 prinsip. Yang pertama, upah setiap orang hampir sama karena kebutuhan konsumsi dan harga barang juga serupa. Yang kedua, pemberian insentif untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Yang ketiga, kontrol ketat untuk memastikan pekerja sesuai kemampuan. Selanjutnya, teori upah kebutuhan hidup minimum, di mana Adam Smith menyatakan bahwa upah harus mencukupi kebutuhan dasar pekerja dan keluarga. Kenaikan upah harus mendorong pertumbuhan penduduk dan menurunkan upah, sementara penurunan upah berdampak pada kesehatan dan pendidikan keluarga, sehingga mengurangi tenaga kerja lalu menaikkan upah. Teori ini dikritik hanya fokus pada penawaran tenaga kerja dan mengabaikan faktor lain seperti permintaan, produktivitas, dan teori upah berdasarkan daya beli, di mana teori ini menyatakan bahwa kemajuan industri bergantung pada permintaan yang cukup untuk mendukung distribusi produk dengan keuntungan normal. Kenaikan upah meningkatkan daya beli pekerja, mendorong permintaan barang dan jasa, serta menopang omset perusahaan. Sebaliknya, penurunan upah melemahkan daya beli, mengurangi permintaan, menurunkan produksi, dan meningkatkan biaya produksi yang dapat memicu yaitu ekonomi, sumber daya manusia, dan ketenaga kerjaan, di mana Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Hubungan Industrial di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini dirancang untuk menciptakan hubungan yang harmonis yang saling menguntungkan antara pekerja dan pengusaha, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yaitu kendala-kendala seperti pengawasan yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha, serta proses penyelesaian sengketa yang panjang dan rumit menghambat pencapaian tujuan dan regulasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.